Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo. Kali ini kita akan mempelajari mengenai ki temune, iki temune, dan temune. Apakah ki temune, iki temune, dan temune itu? Mari kita pelajari bersama-sama. Ki temune, iki temune, dan temune digunakan untuk mengekspresikan alasan atau sebab terjadinya suatu hal pada kalimat berikutnya. Jadi, ki temune, iki temune, dan temune ditempelkan pada kalimat yang menjadikan alasan. Kalimat yang menjadi alasan. Alasan kenapa terjadi kegiatan atau keadaan pada kalimat berikutnya. Bentuk ini mempunyai arti yang sama seperti aso atau oso, namun lebih kuat. Baik aso atau oso ataupun ki temune, iki temune, dan temune tidak bisa digunakan pada kalimat perintah ataupun kalimat ajakan. Bagaimana cara penerapannya? Mari kita pelajari cara penerapannya. Untuk kata kerja atau kata sifat digunakan ki temune. Contohnya, mandel ta. Setelah kita buang ta, tinggal mandel. Di sini ada bajim real. Jadi akhirnya adalah konsonan. Kita gunakan ki temune. Setelah digabungkan menjadi mandel ki temune. Contoh selanjutnya, apeda. Setelah kita buang danya, tinggal ape. Nah, di sini tidak ada bajimnya, jadi akhirnya adalah vokal. Kita tambahkan ki temune. Setelah digabungkan menjadi ape ki temune. Bisa diperhatikan di sini, baik kata mandel atau kata ape, di sini akhirnya adalah konsonan, di sini akhirnya adalah vokal, sama-sama menggunakan ki temune, tidak ada perbedaan. Selanjutnya, untuk kata benda, kita bisa menggunakan iki temune atau temune. Contoh, hyuil. Hyuil, kita tambahkan iki temune atau cukup temune saja. Jadi setelah digabungkan bisa menjadi hyuiri ki temune atau hyuil temune. Selanjutnya, cingu. Cingu kita bisa menambahkan iki temune ataupun hanya temune. Sehingga setelah digabungkan menjadi cingu iki temune atau hanya cingu temune. Untuk bentuk lampau, kita bisa menambahkan at, ot, atau het di depan ki temune. Jadi nanti bentuknya bisa menjadi at ki temune, ot ki temune, atau het ki temune. Tergantung kata kerja atau kata sifatnya berakhiran huruf vokal a atau o, atau selain huruf vokal a atau o, atau berakhiran hada. Contohnya, kata oda. Setelah kita buang danya, tinggal o. Nah, di sini akhirnya adalah huruf o. Karena akhirnya huruf o, berarti kita menggunakan at ki temune. Setelah digabungkan menjadi wat ki temune. Baiklah, mari sekarang kita menuju ke contoh kalimat. Contoh kalimat pertama. Hangu korel kungbu haki temune, mail hakwone kayo. Kayo, pergi. Nah, di sini subjeknya adalah yang ngomong, berarti ya, di sini subjeknya dihilangkan. Jadi bisa diartikan saya, kayo, pergi, hakwone, ke lembaga kursus, mail, setiap hari, ki temune,
karena 공부하 belajar 한국어를 bahasa Korea. Bisa diperhatikan di sini kata atau kalimat yang di garis biru. Jadi kalimat yang ada penandanya biru di sini merupakan alasan. Alasan kenapa setiap hari pergi ke lembaga kursus. Jadi kalimat yang ditempeli 기때문에 merupakan sebuah alasan. Merupakan sebuah alasan kalimat yang ada di belakangnya. Jadi merupakan sebuah alasan kenapa terjadi peristiwa atau keadaan pada kalimat di sini, di belakangnya. Jadi kenapa pergi ke tempat kursus setiap hari? Karena belajar bahasa Korea. Baik, kita lanjutkan ke contoh kalimat selanjutnya. 작업을 할 때는 감전될 수 있기 때문에 안전장갑을 껴야 합니다. Harus memakai sarung tangan pengaman karena mudah tersetrum ketika bekerja. Jadi bisa juga diartikan ketika bekerja harus menggunakan sarung tangan pengaman karena mudah tersetrum atau tersengat listrik. Nah, di sini bisa diperhatikan lagi pada kalimat yang di garis biru. Ini merupakan alasan. Merupakan alasan kenapa harus memakai sarung tangan pengaman. Jadi pertanyaannya, kenapa harus memakai sarung tangan pengaman? Karena saat bekerja mudah tersengat listrik. Jadi mudah tersetrum. Nah, ini kalimat yang di depan sini, kalimat yang ditempeli 기때문에 merupakan alasan. Alasan terjadinya kalimat kedua. Contoh selanjutnya. 어제는 피곤했기 때문에 집에서 쉬었어요. 어제는 kemarin saya 쉬었어요. istirahat 집에서 di rumah. 기 때문에 karena 피곤하다 피곤했 ini bentuk lampau ya. Karena lelah. Jadi kemarin saya istirahat di rumah karena lelah. Nah, kalimat yang ditempeli 기때문에 yang ditandai garis biru ini merupakan alasan. Alasan kenapa kemarin istirahat di rumah. Alasannya adalah karena lelah. Contoh kalimat selanjutnya. 눈이 때문에 길이 너무 미끄러워요. Nah, di sini kita bisa lihat iki temune ditempelkan pada kata nun. Nun adalah salju. Ini merupakan kata benda. Nah, kita bisa menggunakan iki temune atau cukup temune saja. Jadi bisa nun temune 길이 너무 미끄러워요. Jalan atau jalanan sangat licin karena salju. Jadi 눈이 때문에 길이 너무 미끄러워요. atau nun temune 길이 너무 미끄러워요. 너무 미끄러워요. terlalu licin atau sangat licin. 길이 jalannya. iki temune karena nun salju. Baik, di sini yang ditandai warna biru. Kalimat yang ditandai warna biru ini merupakan alasan. Alasan kenapa jalannya sangat licin. Contoh kalimat selanjutnya. 감기 때문에 회사에 귀얼근했어요. Saya 귀얼근했어요. Tidak berangkat kerja. 회사에 ke perusahaan. 기 때문에. 때문에 karena 감기
flu. Nah, jadi di sini yang digunakan hanya temune. Jadi temune menempel pada kata kamgi, kata benda, flu. Jadi alasannya kenapa tidak berangkat ke perusahaan, alasannya adalah karena flu. Contoh kalimat selanjutnya, 요즘 회사 일 때문에 아주 바빠요. 요즘 akhir-akhir ini 아주 바빠요, sangat sibuk. 때문에 karena 회사 일, pekerjaan perusahaan. Nah, kalimat yang ditandai warna biru ini, kalimat yang ditempel di temune, merupakan alasan. Alasan kenapa akhir-akhir ini sangat sibuk. Alasannya apa? Karena pekerjaan perusahaan. Baik, demikian penjelasan dari saya mengenai kitemune, ikitemune, ataupun temune. Semoga bisa difahami dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.